Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Pernahkah kamu berpikir bahwa menjadi jutawan berarti hidup mewah, punya rumah besar, atau berlibur ke tempat eksotis? Faktanya, sebagian besar jutawan tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka justru tinggal di lingkungan biasa, mengendarai mobil bekas, dan menjalani hidup yang sederhana. Halo semua, selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Hari ini, kita akan membahas buku yang membuka mata banyak orang tentang arti sebenarnya dari kekayaan, yaitu The Millionaire Next Door karya Thomas J. Stanley dan William D. Danko. Buku-buku ini bukan sekadar tentang menghasilkan uang, tapi lebih tentang bagaimana mengelola uang dengan bijak untuk membangun kekayaan yang nyata. Yang mengejutkan, sebagian besar dari mereka yang disebut jutawan ini bukanlah CEO terkenal atau selebriti glamor. Mereka adalah orang-orang biasa yang tinggal di sebelah rumah kita, bekerja keras, dan menjalani hidup hemat. Bisa jadi, mereka adalah tetanggamu yang tidak pernah kau sangka punya jutaan dolar di rekening banknya. Jadi, apa rahasia mereka? Yuk, kita mulai dengan prinsip pertama. Chapter 1. Kekayaan bukan tentang berapa banyak yang Anda hasilkan, tapi berapa banyak yang Anda simpan. Banyak yang berpikir, jika saya menghasilkan lebih banyak, saya akan kaya. Namun, tanpa kebiasaan menyimpan dan mengelola uang, pendapatan besar pun bisa habis. Penelitian dalam buku ini menunjukkan bahwa kekayaan dibangun melalui disiplin menyimpan dan berinvestasi, bukan dari pengeluaran besar. Banyak jutawan tinggal di rumah sederhana, mengendarai mobil lama, dan hidup di bawah kemampuan finansial mereka. Mereka fokus pada akumulasi kekayaan, bukan penampilan. Kekayaan adalah apa yang Anda akumulasi, bukan apa yang Anda belanjakan. Dengan berfokus pada berapa banyak yang Anda simpan dan investasikan, Anda dapat membangun kekayaan jangka panjang, terlepas dari seberapa besar pendapatan Anda. Chapter 2. Mengelola pengeluaran dengan disiplin. Selanjutnya, mari kita kenali sosok Ronald Read. Ia adalah seorang petugas pom bensin dan petugas kebersihan di Vermont. Hidupnya sederhana, mengenakan pakaian biasa dan mengendarai mobil tua. Namun, saat ia meninggal dunia, ia mengejutkan banyak orang dengan meninggalkan kekayaan senilai 8 juta dolar. Bagaimana Ronald mencapai hal ini? Jawabannya adalah disiplin dan kesederhanaan hidup. Ia tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Setiap dolar yang ia peroleh disimpan dan diinvestasikan. Ronald memahami bahwa kekayaan bukan tentang seberapa besar penghasilan, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Kisah Ronald mengajarkan kita bahwa dengan hidup hemat dan fokus pada tujuan jangka panjang, kita bisa mencapai kekayaan yang signifikan tanpa perlu pendapatan besar atau pekerjaan bergengsi. Jadi, saat kita tergoda membeli barang mewah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan nyata atau hanya keinginan sesaat? Chapter 3. Berinvestasi dengan cerdas, biarkan waktu menjadi sahabat Anda. Setelah mengelola pengeluaran dengan bijak, langkah berikutnya adalah berinvestasi dengan cerdas. Ronald Read tidak mencari keuntungan instan. Ia berinvestasi dalam saham-saham perusahaan yang stabil dan membiarkan waktu yang bekerja. Bayangkan investasi seperti menanam pohon. Anda menanam benih hari ini dan merawatnya, maka di masa depan Anda akan menikmati buahnya. Ronald jarang menjual sahamnya, karena ia memahami bahwa pasar akan naik turun. Tetapi dengan kesabaran, nilai investasinya akan tumbuh seiring waktu. Investasilah dalam hal yang Anda pahami dan percayai. Biarkan waktu dan konsistensi yang bekerja untuk Anda. Dengan strategi sederhana ini, Ronald berhasil mengembangkan kekayaannya secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu menjadi ahli finansial untuk berinvestasi dengan sukses. Kesabaran dan konsistensi adalah kuncinya. Chapter 4. Mulai mengubah kebiasaan finansial. Jadi, bagaimana kita bisa mulai mengadopsi kebiasaan para jutawan ini? Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa Anda mulai terapkan. 1. Rencanakan setiap pengeluaran besar dengan cermat. Setiap kali Anda ingin membeli barang mewah, tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan? Buat anggaran bulanan dan disiplinlah dalam mematuhinya. 2. Prioritaskan investasi daripada konsumsi. Para jutawan ini mengutamakan investasi, bukan konsumsi.
Jadi, sebelum memutuskan untuk membeli barang baru, alokasikan dana tersebut ke dalam investasi yang bisa menghasilkan lebih banyak di masa depan. 3. Hindari utang yang tidak perlu. Utang konsumtif adalah salah satu penghalang utama dalam membangun kekayaan. Jangan terjebak membeli barang hanya karena ingin tampil sukses. Ingat, kekayaan yang sebenarnya tidak terlihat dari barang yang Anda miliki, tetapi dari keamanan finansial yang Anda bangun. Chapter 5. Kesimpulan. Pada akhirnya, The Millionaire Next Door menunjukkan bahwa kekayaan bukan tentang seberapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi seberapa cerdas Anda mengelola uang Anda. Menjadi jutawan tidak memerlukan gaya hidup mewah atau pengeluaran besar. Sebaliknya, itu tentang memiliki kebiasaan hidup yang hemat, berinvestasi dengan bijak, dan fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Jangan biarkan tekanan sosial membuat Anda terjebak dalam gaya hidup yang tidak bisa Anda pertahankan. Menurut Anda, apa kebiasaan finansial yang paling sulit untuk diubah? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk tips dan diskusi menarik lainnya. Tetap cerdas, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo tonton channel si